Assalamualaikum, selamat datang di acara ngobrol santai kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Darmaslana dari Jakarta Global University. Kita ini bakal bahas topik yang menarik nih Mas, tentang manusia dalam perspektif Islam. Sebelumnya, apa kabar Mas Lana? Bagaimana kesibukan kali ini? Alhamdulillah kabar saya baik Mbak Ayu. Topiknya lumayan menarik nih, boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit lebih dalam tentang materi ini. Iya. Sebelumnya dalam Islam itu manusia tuh sering dibilang makhluk paling istimewa. Menurut Mas Lana, kenapa sih manusia itu dianggap spesial? Nah, ini bagian menariknya. Dalam Islam, manusia memang punya posisi yang spesial banget nih. Allah itu kasih kita beberapa kelebihan yang nggak dimiliki oleh makhluk lain. Salah satunya kita dikasih akal buat mikir, kehendak bebas buat milih. Terus ada tugas besar nih yang Allah kasih ke manusia, yaitu jadi khalifah di bumi. Artinya kita itu punya tanggung jawab buat menjaga dan mengelola bumi ini sesuai dengan aturannya. Ya, tanggung jawabnya besar juga ya. Tapi kenapa sih Allah ngasih tanggung jawab sebesar ini ke manusia, Mas? Nah, karena sebenarnya manusia itu diciptakan itu dalam bentuk yang sempurna gitu ya. Keterangan itu Allah sendiri yang kasih pada surat At-Tin, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena dengan kesempurnaan itu manusia itu punya potensi gitu buat jadi makhluk yang mulia banget, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga amanah itu, kita juga bisa jatuh lebih rendah daripada binatang. Ya, manusia juga punya potensi besar ya. Tapi manusia juga punya resiko yang besar juga. Kenapa ya meskipun manusia disebut sempurna, tapi kita masih sering lihat nih banyak manusia yang melakukan hal jahat atau melakukan hal yang salah, menyimpang seperti itu. Nah itu tuh karena manusia juga punya kelemahan ya. Kita tuh nggak sempurna dalam arti itu selalu benar. Nah Islam itu paham banget nih soal itu. Makanya Allah itu kasih kita fitrah, bawaan alam manusia yang condong ke kebaikan. Tapi fitrah itu tergantung sama lingkungan, kebiasaan buruk, dan hawa nafsu manusia itu sendiri. Ya. Jadi meskipun manusia punya kecenderungan arah baik, masih ada kemungkinan melencengnya juga ya. Kalau udah melenceng, gimana sih caranya biar bisa balik lagi ke jalan yang benar? Nah ini nih yang bisa jadi poin yang menarik banget dalam Islam. Allah itu selalu kasih kesempatan buat manusia mau memperbaiki dirinya itu. Ada konsep tobat yang luar biasa. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Nah dari surat tersebut, jadi sebesar apapun kesalahan kita, selama kita benar-benar taubat, insya Allah pasti maafin semua kesalahan kita. Jadi Allah tuh nggak pernah nutup pintu taubat kita ya, subhanallah banget. Tapi ngomong-ngomong, manusia itu kan nggak cuman punya hubungan sama Allah aja ya. Gimana dengan hubungan kita sama manusia, sama lingkungan juga tuh Mas? Nah ini jadi poin yang salah satu poin penting juga Mbak Ayu. Dalam Islam ada dua hubungan yang harus kita jaga, yaitu hablum minallah, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Nah dua-duanya ini harus seimbang. Gak bisa cuma fokus ke ibadah Allah, tapi kita itu gak kurang peduli gitu pada sesama manusia.
Jadi ibadahnya tuh nggak cuma soal sholat sama puasa aja ya? Iya. Iya, di ibadah dalam Islam itu sebenarnya luas banget ya. Bahkan banyak hal-hal sederhana yang termasuk di Islam itu adalah sebuah ibadah. Misalnya kayak kita tuh senyum gitu ke orang lain, nolong orang, terus juga menjaga lingkungan supaya tetap bersih gitu, itu tetap dihitung sebagai ibadah dalam Islam. Islam itu ngajarin kita buat jadi manfaat, nggak cuma buat jadi manusia lain, tapi juga buat alam semesta. Buat alam semesta ya. Nah, kalau soal lingkungan nih, saya tuh pernah dengar ya kalau Islam itu ngajarin kita peduli sama alam. Apa benar tuh, Mas? Nah, benar banget tuh Mbak Ayu. Sebagai khalifah, kita itu punya kewajiban buat menjaga lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang, kalau kiamat itu terjadi dan di tanganmu ada bibit pohon, maka tanamlah. Nah, dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ini tuh nunjukin gitu betapa pentingnya menjaga alam, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Keren banget ya. Jadi jauh sebelum ada kampanye lingkungan modern, Islam itu udah ngajarin ya. Iya, dan bahkan kebaikan sekecil apapun itu terhadap makhluk lain itu bisa punya yang nilai lebih besar gitu. Ada cerita tentang seorang wanita yang masuk surga cuma karena ngasih minum anjing yang kehausan. Itu tuh nunjukin kalau Islam tuh sangat menghargai kebaikan sekecil apapun, bahkan terhadap hewan sekalipun. Subhanallah, saya jadi makin kagum nih. Tapi gimana kalau ada orang yang udah merasa hopeless, ngerasa dosanya terlalu besar itu buat dimaafin semua? Nah, ini tuh sebenarnya hal yang simple tapi susah ya buat dilakuin. Pokoknya pesan saya itu jangan pernah putus asa gitu terhadap Allah. Allah itu maha pengampun dan dia itu lebih sayang terhadap hamba itu lebih daripada kita itu sayang sama diri kita sendiri. Selama kita masih mau berusaha, berubah gitu dan terus memperbaiki diri, insya Allah Allah itu pasti buka jalan. Yang penting kita itu nggak berhenti berusaha buat jadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya makin paham nih Mas. Makasih banget ya udah sharing sama obrolan santai kita kali ini. Semoga banyak juga yang tercerahkan. Betul, betul. Sama-sama ya Mbak Ayu, makasih juga saya diundang ke acara ini. Senang banget kita bisa ngobrol, sharing bareng Mbak Ayu. Semoga kita terus belajar dan jadi manusia yang lebih baik lagi, dan mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas topik yang lain lagi. Oke, terima kasih ya Mas. Sampai di sini dulu obrolan kita. Sampai ketemu lagi di diskusi lainnya.